asli. Ketika saya mendengar itu saya karpet merah. Dan saya takut ketika perizinan sulit di Garut, ini kok udah menyebar. Garut menghese. Nah, ketika itu PMA yang mau menanamkan modal balik kanan untuk tidak mau ini di Cibatu, siapa yang rugi kan? Anak cucu kita, Pak. Mudah-mudahan mungkin dengan keterwakilannya bapak-bapak eksekutif atau dinas terkait yang hadir di sini, bapak-bapak dewan di sini, untuk lebih mendorong supaya Cibatu itu menjadikan kawasan industri yang bermanfaat, barokah, serta tidak lama dengan perizinan dan lain sebagainya. Mungkin segitu dulu, Pak. Dari saya, Wabil Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai. Jangan sampai ketika gejolak, jadi kata Bapak tadi, menghalangi investasi yang datang. Jadi coba dijelaskan regulasinya seperti apa, supaya mereka bisa paham, termasuk Pak Kades sendiri. Kenapa? Sebetulnya saran saya mau sebetulnya tadi saya sepakatnya ada di sini karena yang dari Bapak itu, biar tahu juga mereka tadi. Tapi karena Ibu minta saya fasilitasi. Kenapa? Karena nanti ada perimbangan gitu. Mohon izin Pak Desa, Pak Cece, supaya harus imbang Pak Cece. Jadi kondisinya seperti apa. Jadi kita ambil yang terbaik untuk kalau ada orang yang beragama sadayana, kamu kamar selatan orang Cibatu. Untuk dibikin ketika ada pabrik jadi hareng-heng dari itu tadi. Malahan kami tadi berembuk dulu di komisi terkait adanya PT Sky ini menjadikan sebuah PAD buat kabupaten, menjadikan sebuah peluang untuk lapangan kerja untuk keluarga kita yang hari ini. Tapi yang saya ingin titik beratkan untuk PT Sky itu, saya minta nanti diprioritaskan putra daerah ini ketika untuk merekrut nanti masuk bekerja di pabrik. Tapi itu pasti karena itu udah aturan dari menteri kementeriannya yang terkait dengan itu saja. Nanti saya dipimpin oleh ketua komisinya. Tata ruangnya udah jelas, itu bisa dibikin untuk industri. Nah yang kedua, kita melihat lahannya gitu Pak. Untuk di Cibatu ini kalau melihat lahan cukup bagus lah ya, tidak terlalu banyak konturnya ya, tidak terlalu tinggi itu ininya. Jadi kita untuk pemanfaatan lahan itu agak mudah gitu. Contohnya sampai hari ini kita belum pernah keluar tanah, itu tidak pernah keluar ya, dan kita manfaatkan ya tanah seadanya di sana supaya kita juga tidak menambah dampak lingkungan gitu. Jadi kita udah pikirkan matang-matang ke depannya gitu. Nah itu sebenarnya PT Silver ini dia tadinya tidak akan membangun di Garut. Dia akan konsentrasi tadinya di Boyolali di Jawa Tengah gitu. Cuma karena saya lobby hampir setahun lebih lah ya, tahun 2000 itu saya lobby, akhirnya mereka juga siap berinvestasi di Garut. Nah, sebetulnya sampai hari ini juga PT ini belum punya order Pak, belum punya order sama sekali ya. Cuma kita memberanikan diri supaya ini terbangun dulu, supaya nanti kalau sudah terbangun kita bisa mengajak investor untuk masuk ke sini gitu. Kalau lahan investor kami tidak mau membuat izin sementara status lahan itu tidak jelas. Dari pihak BPN pun tidak mau menerbitkan HGB yang kami ajukan sebelum LSD itu dikeluarkan lahan kami dari LSD. Dan alhamdulillah tanggal 31 Oktober 2012 dari Pemda Garut, semua dari PUPR, dinas-dinas yang terkait dan Bapak Bupati yang menandatangani berita acara kesepakatan untuk dikeluarkannya lahan kami dari LSD sudah keluar. Sehingga kami melanjutkan kembali izin.
Dan pihak BPN pun bersedia menerbitkan HGB yang kami ajukan. Gitu Bapak. Jadi intinya bahwa kami administrasi tentang masalah perizinan clear Bu ya. Alhamdulillah Oke. Bapak. Iya. Terima kasih Bu. Oh iya, siap Pak. Terima kasih Bu. Dia tadi dijawab sama Pak Irwan ya. Oke. Tadi di sini juga dari Forum Masyarakat Cibatu pun sangat antusias. Betul kata dari pihak perusahaan, mungkin kata masyarakat sendiri tentang hadirnya memang sangat-sangat diharapkan. Apalagi memang secara ekonomi, jujur Bu, tadi saya sedikit bercanda dengan teman-teman komisi dengan hadirnya pabrik hari ini. Memang ketika saya aja yang mengharapkan ada yang kerja di rumah aja susah sekarang. Memang ketika hadirnya pabrik-pabrik berarti secara ekonomi, secara derajat masyarakat di Kabupaten Garut itu sangat meningkat. Nah mudah-mudahan mungkin dengan hadirnya PT ini bisa menaungi semua elemen masyarakat gitu ya. Dari mulai tadi ada perwakilan dari Karang Taruna, Pemuda Pancasila mungkin ya, dari tokoh masyarakat Cibatu. Ini hanya mungkin sifatnya tabayun. Saya harap mungkin kedepannya baik dari perusahaan ataupun masyarakat proaktif lah ketika ada pertemuan misalkan dari perusahaan, tolong Pak Kepala Desa pun Pak Camat memfasilitasi semua pihak supaya Garut kita tercinta ini kondusif lah, khususnya mungkin Cibatu. Terkait masalah PT Silver Sky lain industri ya. Saya kira kita harus menyamakan persepsi dan frekuensi bahwa setelah Undang-Undang Cipta itu diterbitkan ada perubahan yang signifikan terkait dengan perizinan bursa ini. Bahwa selama ini pabrik ya, katakanlah pabrik sepatu atau yang lain itu perizinannya, penerbitan perizinannya dilaksanakan oleh kewenangannya di kabupaten, kecuali izin usahanya dikeluarkan oleh pusat. Namun setelah Undang-Undang Cipta Kerja, segala bentuk perizinan baik itu penerbitannya maupun pengawasannya semua ada kewenangannya di pusat. Ya, jadi kewenangan di pusat. Jadi kami juga tidak bisa bahasa ulang nama. Selamat pagi, Pak. Pak, kesimpulan dari audensi yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Cibatu Bersatu terkait keberadaan salah satu perusahaan, Pak ya, yang ada di wilayah Cibatu yang barusan sudah dipaparkan, ini kesimpulannya dari DPMPT sendiri seperti apa? Seperti disampaikan barusan bahwa kewenangan perizinan dan pengawasan ya. Terkait dengan PMA itu ada di pusat ya, ada di pusat. Jadi kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh mereka, komunikasi yang terjadi bahwa mereka sudah melakukan tahapan-tahapan perizinan yang diperlukan kan. Nah untuk dari sisi rekom teknisnya sendiri, apakah sudah memenuhi persyaratan, Pak? Kami tidak mengeluarkan rekomendasi, semuanya kewenangan pusat. Pusat ya Pak? Pusat ya. Termasuk jadi, dari DLH sendiri? Iya, DLH juga. Jadi kan kalau dulu ya izin lingkungan ya, sekarang namanya persetujuan lingkungan, itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Langsung, Pak? Iya, pemerintah pusat. Ya. Untuk dari instansi di sini sendiri, dari sektor pengawasan, pengawasan ada di pusat, Pak. Pengawasannya PMA di pusat. Jadi dari sini mutlak tidak di kita nanti terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Nah itu baru ketika akan melakukan pembangunan atau misalnya bangunan sudah berdiri, itu ada kewajiban untuk melakukan kegiatan untuk penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi. Gitu, Pak, ya? Nah itu yang daerah itu ya. Cuman gedungnya saja, Pak? Iya, yang terkait dengan kalau dulu IWMB lah namanya. Barusan kan sudah diutarakan, Pak, untuk rencana pembangunan tersebut akan dipakai untuk gudang atau pabrik alas kaki, Pak. Iya, iya. Nah, kalau nanti faktanya itu di luar dari situ gimana? Oh iya, nanti pemerintah pusat kan melakukan teguran, Pak. Cuma yang terdaftar sekarang kan bidang usahanya adalah industri alas kaki. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, enggak. Di desa sendiri, Pak Kades, sebetulnya ini sudah mulai seperti apa proses pembangunannya ini, Pak?
Terima kasih, saya Kepala Desa Makassari Ahmad Sadli. Terkait pembangunan pabrik PT Silver di wilayah kami, seyogyanya pihak PT juga sebelumnya sudah bersosialisasi dan saat ini sudah tahap cut and fill. Itu juga ada tenaga kerja yang dipakai dari pihak wilayah kami, termasuk Sindang Suka, termasuk seputaran Cibatu juga. Pada prinsipnya saya selaku Kepala Desa Makassari mendukung dengan adanya pabrik sepatu di wilayah kami. Kenapa? Karena bisa meningkatkan ekonomi, mengurangi pengangguran di wilayah kami, khususnya termasuk daerah Cibatu seperti gitu. Jadi pada prinsipnya kita komunikasikan saja. Mungkin miskomunikasi, seperti kita komunikasikan mau seperti apa gitu aja. Tadi apa yang disampaikan oleh pihak perusahaan sendiri itu memang benar begitu adanya, Pak? Ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, Pak, agar hal-hal yang dikhawatirkan mungkin oleh forum masyarakat Cibatu Bersatu ini ke depannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Bapak selaku Kepala Desa, yang mana desa Bapak itu tempat lokasi di mana pabrik itu berdiri, seperti apa, Pak? Cara membangun komunikasinya, Pak? Ya, pada prinsipnya sosialisasi sudah kita lakukan ke masyarakat saya khususnya terkait yang Cibatu. Memang itu bukan ranah saya kan, itu ranah mungkin bisa Muspika, bisa juga pihak pabrik. Kalau saya mensosialisasikan terkait adanya pabrik pasti di wilayah saya, termasuk RW sekitar pabrik, termasuk Karang Taruna yang ada di wilayah saya, seperti itu. Kami yang Forum Cibatu, ya mungkin itu ranahnya Muspika yang harus menjembataninya. Tapi selama ini perjalanan dari proses cut and fill ini sendiri berjalan baik, Pak, ya? Ya. Kondusif di lapangan seperti apa? Alhamdulillah, karena yang jaga juga pihak Karang Taruna 2 desa, yang jaga pabrik, yang pekerja juga kan ada dari pihak 2 desa. Jadi seperti itu. Mengenai ini tambahan adanya rumah yang rusak dari warga, bagaimana itu? Rumah yang rusak, memang sudah kita cek, dan sekarang sudah mengajukan surat ke pihak PT Silver. Tapi sampai saya ini belum ada jawaban. Mungkin secepatnya akan ada jawaban. Mau seperti apa? Berapa rumah, Pak? Cuma 1 rumah, Pak. Cuma 1 rumah. Ya. Memang itu tapi sudah dikirimkan surat. Sudah dikirimkan surat secara resmi dari pihak pemerintah desa. Oke, terima kasih Pak Kades.